sedaya kekiranganipun, kesalahanipun estu saking kawula nyuwunaken pangapunten ingkang saagengipun. Mekaten, oh nggih, dhumateng ibu-ibu matur suwun Ibu, menika sampun dipun siapaken sedayanipun lengkap sanget. Matur suwun, lemah-lemah terus Gusti Allah ingkang bales. Mekaten atur kawula estu mbok menawi angin kula matur kathah dalem suring atur sedaya menapa mawon ingkang boten sae kawula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kakung, matur nuwun Pak Budi ingkang sampun paring pamedhar saged dhumateng kita sedaya. Bapak Ibu saha anak-anakku kinasih, saderengipun Mbah Kong, Mbah Pram menika badhe atur pangandikan. Menika Mbah Yi rumiyin. Mbah Yi dalah para kadang sedulur sikep wonten ing mriki badhe atraksi. Upun iki atraksi. Betul ngeten nggih. Anak-anakku, jadi di sini itu ada seni tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini. Sebenarnya kalian tadi mau disambut dengan drum black, tapi karena pesertanya itu dari para siswa dan hari ini adalah hari aktif masuk sekolah, jadi yang menyambut kalian untuk drum black-nya tidak jadi, tetapi langsung seni lesung. Bisa ada serong balik kanan atau hadap ke pojok sana, pokoknya ya, ke pojok sana. Dan saya ngomong ke pojok sana. Lah di sana itu anak-anakku ada ibu-ibu, Mbak Yi, Bude, Bule, ingkang badhe apa ya, yang akan menghibur kita semuanya. Mas, juru potret disiapkan ya, karena yang di sini tidak bisa memfoto, jadi juru potretnya disiapkan. Nah, anak-anak, kita nikmati seni tradisi yang sungguh luar biasa. Ini kearifan lokal yang dimiliki oleh saudara sedulur sikap Samin, dan juga kita selaku warga Blora harus berbagi tradisi. Dan mungkin nanti Mbak Kong akan menceritakan bagaimana ini filosofi dari seni. Oh iya, sama siap. Anak-anak, di sana Ayo
lagu lagi. Bagong sampun paring obo, kalian boleh menikmati jajanannya terlebih dahulu. Ayo minum dulu. Oh sudah habis? Ya sudah habis. Kesini nak, di sini masih banyak nih. Masih ada berapa nampak? Mau kopi? Ada yang mau kopi? Mau teh? Di sini ada nak.
Oke, nanti dikirim ke sana Pak, satu teko mungkin. Ya, setelah acara ya, nanti kita akan jalan-jalan keliling-keliling, lihat, ya observasi. Laporannya juga harus disiapkan. Kesannya ini ya komik. Ya, boleh dinikmati dulu sambil kami tunggu. Setelah itu nanti Mbah Pram ingkang jadi atur kejang, paling kejang untuk kita semuanya. Anak-anak ada yang berani terima challenge nih? Siapa yang mau minum dari kendi secara langsung? Alhamdulillah sudah kita diberikan kenikmatan bisa berkumpul di sini, kemudian kita masih diberi kenikmatan bisa merasakan jajanan yang disuguhkan Mbah Pram dan keluarga di sini. Kemudian juga segala hal kalau kita sehat, apapun bentuk dan wujudnya, apapun rasanya, semuanya pasti terasa nikmat. Betul atau betul? Alhamdulillah. Untuk itu anak-anakku, supaya syukur kita, nikmat yang kita peroleh ini lebih lengkap, kita atur dulu nafas kita perlahan, kemudian kalian hembuskan, atur nafas kalian, kembali panggil niat kalian. Untuk hari ini kita belajar, kita bersama-sama ngangsu kamroh, supaya apa yang kita lakukan tidak hanya capek dan lelah saja, tetapi pastikan, yakinkan dalam diri kita akan ada ilmu, akan ada nasihat, akan ada petua yang nantinya merupakan sebuah investasi untuk kita, kehidupan kita yang akan datang. Anak-anakku, boleh disiapkan catatannya, buku catatan. Kita metode stop makannya, nanti masih ada waktu untuk makan kembali. Tenang, tak enteni pokoknya, orang tak tinggal mulai. Agar gak delik loh ya, delik rakonangan ya carry. Sudah siap, sudah manis lagi anak-anakku. Yes. Mana buktinya kalau kalian siap? Tepuk siap. Kamu siap, kita siap. SMA ini siap juga. Oh ya, luar biasa. Untuk itu kita sambut dengan tepuk meriah Mbah Pramuki yang beliau akan memberikan petua pada kita semuanya badhe medar napa niki Mbah Kong, medar wejangan, medar sabda lan napa istilahipun pokokipun kok nika dalem pasrah bongkokan. Kula sak kanca sak anak-anak kula menika dipun paringi napa kemawon purun. Mau ya Nak ya? Oke, pasti akan sangat berguna. Untuk itu mohon berkenan Kakung Pramuki, monggo. Sembah nuwun dumateng Ibu Guru sebagai prangapacara maringi wedal dumateng kula sepindah. Ingkang kula hormati Pak Budi Santoso, Kepala Sekolah SMA Setunggal Nippon, so Ibu Guru, Bapak Guru Sedaya ingkang dadi mabuten, anak putuku, para murid SMA Setunggal Nippon ingkang sanget kula banggaaken. Ing rikala menika monggo sami memuji dumateng ngarsanipun Gusti. Wilujeng injang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sami, Om Swastiastu, Salam,
Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sami seger waras. Semua doa, sedoyo doa, kula panjataken dumateng asmanipun Gusti Kang Agung. Bilih ing kalenggan menika kita sami tansah rinubaning karaharjan pinayungan dening Suko Basuki. Allahumma amin. Pikantuk palingirimaning Gusti. Ing kalenggan menika kula ingkang pinatah kardi kaliyan Bapak Ibu guru SMA Setunggalipun minangka dados talanipun atur. Tak kira nek bocah iki tak omong ngene iki. Apa meneh Mbah Pram nganggo surat Toto Pitono nggih negari Bundita ingkang kaya abdi Prasadaya. Niki ngeten. Ayo basane dicampur ben kaya campur sari. Basane Jawa wong amargi kita itu adalah bangsa Indonesia, sekali-sekali dicampur bahasa Indonesia karo basa Jawa. Basa Jawa sing apik sing ngoko. Ora loko lho, nek loko lho betul. Nek ngoko ki Jawa sing kuno iki. Ngene ceritane Adik-adik. Kena apa Mbah Pram disebut sedulur sikel. Menungso urip nang alam donya kuwi isine kudune jangkep. Tegese jangkep ki genep. Ngerti kliru lan bener, ala lan becik, kasar apa halus, ogol apa lembut. Dadi nek ana wong salah, ora kena disalah-salahke. Nek ana wong kleru, ora kena dikrerok-krerokke. Sebabe apa? Wong kleru lah ya iso dadi bener, wong sing elek lah ya iso dadi apik. Ngono lho. Lah bocah sekolah semene kan calon generasi kusuk nek wis ngancik antarane 5 sampai 10 tahun kowe kudune iso ngomong kaya Mbah Pram iki. Ngomong Jawa kuno sing intine wong ki ngagem agama apa wae aja nganti lali karo sukune, aja nganti lali karo kulite, aja nganti lali karo kahanan sing dipapan panggonan iki. Nah, ceritane lah dawuhe kaki saking Sura Sindika biyen wong urip nang alam donya iki tujuane mung 5. Catet. Tujuane mung 5. Siji demen, loro becik, telu rukun, 4 seger, 5 waras. Sing disebut demen, becik, rukun, seger, waras. Demen kuwi kaya pepatah kata seneng. Nek seneng wong mesti demen, nek demen akeh-akeh seneng. Contone mlaku-mlaku wong jenenge esuk-esuk tiwas minggu ora megawe wong nek nyanyi dina minggu aku ora metu mlaku-mlaku nang ngandeng omahku mlaku-mlaku ana dhuwit 3 bareng tak jupuk aku guyu anjang kok mego pirono ora becik apik awake dhewe abang rupane ketelu iki ngono ora becik masalahe iki ora duweke sing angka loro becik mau demen to wis seneng to tapi kan gak demen masalah ora weke lah becik contone sampean turu tawane padhe besok nipi dikeki karo ipeman 4 angka mbok tomboke metu gua turu nek apik awakmu entuk 4 angka iya kan tapi ngono lah ora becik kok iki dudu duwite. Lah nek konangan Pak Bebin Mas kan dilapor ning Polsek. Pasal 303. Mergo judi. Sing angka 3 rukun. Rukun kuwi wong tuwa mbiyen ngarani rukun adalah sumber kehidupan. Desa kuwi lho kok gotong royone maju. Sebabnya wonge bersatu. Lah kok iso bersatu? Mergo wonge rukun. Contoh, nyalon kepala desa, nyalon DPR, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Nek calon mah gak gelem rukun karo masyarakat. Sing milih sapa? Lho ngono nek ora dadi kok ngamuk. Kamu ora gaduh, ora koreksi diri. Kaya Mbah Pram ora. Aku nyalon gak wani, paling sing milih bojoku kok. Ngono. Nah, mulane sing disebut rukun adalah sumber kehidupan. Intine nek ndek biyen bapakmu karo ibumu gak rukun, kayak enek kowe. Ceritane iki ngono.
Ya. Sing ngomong papat seger. Seger kaya pepatah kata enak. Nek enak urung mesti seger, nek seger akeh-akeh enak. Contone ngene, melaku awan-awan nunggone ladang perladangan persawahan, kondisine bahasa Indonesiane haus, perutnya lapar. Ning kono ana tanduran semangka melon sing siap panen. Kowe langsung njupuk enak ta? Tapi kan gak seger. Lah bu enak tilik-tilik yo. Lah ini aku Pak pojokan iki gawedhi iki wae. Kok saiki gak enek. Kan migrasine ndi wae iki. Kan ngono. Ya ta? Lah sing angka 5 terakhir waras. Unine wong tuwa. Wong sing waras sing ora lara. Nek wong ora lara mesti waras lho. Nek wong waras akeh ora lara. Contone kowe tukar karo batur. Tukaran dieket kayak konangan aku. Nduk, kowe sing waras ngalah, Nduk. Kowe sing waras ngalah ya ora. Nah, sing seneng tukaran kae wis kebuka waras. Ngono. Mulane sing disebut demen becik rukun seger waras iku derajat pangkat bondo dunya kamulyan kamukten kawibawan di dalamnya itu. Mung disepeng demen becik rukun seger waras. Lah, larangane perjalanan hidup yo 5. Siji ora pareng jengki, srei, panas ten, dahpen, kemeren. 5. Ora pareng jengki, srei, panas ten, dahpen, kemeren. Jengki iki wong sing jahat, jail metake. Sok ngerusak ketentremane lolian. Wes pokoknya saeneke lah. Nek ngene iki sikat waduh. Wong jengki jahat. Ora itu iki nggih sapa gak urus aku. Sing penting pakai duit. Lah iki sing repot. Serai wong sing seraken. Nyerekali lolian, nyalai lolian, merusak ketentraman lolian. Panas ten sing ngono. Iki wong sing sok panas hati. Yo memanasi lolian bareng. Merusak ketentraman waduh. Sing ngomong apa dahpen. Dahpen iki wong sing iso ngurusi urusane wong ya sing anjok ning gone kesangsaraan. Iki dahpen. Nek kemarin kuwi iri iki biasane ora berbuat. Dia mau iri ngono tok. Lah, kuwi tindak kejahatan apa wae sing jenenge elek. Masuk ning ranah hukum pidana apa hukume sing kuwasa, kuwi masuk ning gone jengki srei panten dahpen kemarin itu. Lah, tujuannya urip 5 demen becik rukun seger waras, larangane perjalanan uripe meng 5 ora pareng jengki srei panten dahpen kemarin, patokane urip 3. Patokane 1 ucap, 2 partikel, 3 kelakuan. Sing disebut Pak Kepala Sekolah ucap partikel kelakuan. Ucap ku pengen ngucap karo sapa wae, ngomong karo sapa wae. Termasuk ilmu Joko Mantra kuwi kabeh ucapan. Tapi nek ucapane upama Mbah Pram duwe ilmu sing apik lah kok nyantet wong. Nggih. Ndak apik, gak pareng. Omong sing apik dienggo mengantisipasi sedulur sing rumangsa mlaku ketetengen iso dadi padang, mlaku ketunyon iso dadi ketetenan, wong sing kepanasan iso dadi pinayungan kuwi ucapan sing apik. Nek partikel kuwi pola pikir kadang-kadang wonge ketok apik ning atine elek. Ngono lho kuwi hukume karo kono. Nek sing ucapan nang iso hukum tata niaga negara. Nek kelakuan cetha nek kowe nyolong siang hari 364. Ya kan? Nek malam hari 363, nek nyurin kekerasan 362. Nek kowe judi 303, nek kowe penyelenggara judi 303 bis. Beda-beda. Lah nek aku nggawe iki gawe izin wong tuane 328. Tapi nek aku nyulik resmi 330. Nah aku ini 378. Nuwun sewu pakar hukum, aku kan ngomong karo sampeyan. Mbah Pram iki jenenge Pramuki Prawira Wijaya, statusnya 1, 2, 4, pekerjaan sehari-hari di TU SMP, pendidikan terakhir S4. Yang disebut 1, 2, 4 status tadi, istriku 1, anakku 2, cucuku 4.
kerja sehari-hari di TU SMP. TU itu bukan tata usaha kantor, tani utun. SMP itu nandur semangka, melon, padi, SMP tambah sapi barang. Nah, pendidikan terakhir S4. Nek wong Indonesia umumnya S4 gelarnya profesor. Mergo sekolah kuning Belanda, gelarku Volkschool. Hebat bro. Iki tak kapal semua guru. Volkschool itu apa? Ini tak terjemahkan bahasa Indonesia aku rada risih. Volkschool itu bahasa Belanda. Nek bahasa Indonesia mau drop out SR. Drop out SR SD S4. Wong-wong gak percaya, dan saya mampu membackup 10 fakultas. Makanya sering diundang oleh perguruan tinggi untuk mengajar sesuai dengan kemampuan saya. Mulai tahun 2006 saya sudah disebut Mbah Pram itu narasumber kementerian, baik Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, betul. Dan pada waktu 2006 itu saya membackup hukum, psikologi, pendidikan, komunikasi, geologi, kehutanan, pertanian. 2009 ditambah oleh pusat antropologi, sejarah, sama pariwisata. Nah, ini makanya Mbah Pram itu di depan rumahku, fotonya yang dengan presiden itu 4. 197 oleh Pak Harto di Istana Negara, penerima Kalpataru 10 besar di Indonesia, nomor 1 Mbah Pram. Nomor 2 tahun 2002 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, mendapat upah kartu pertanian 10 besar di Indonesia, nominasi tertinggi. 2009 penerima Satya Rencana Pembangunan oleh Pak SBY di Istana Negara lagi, 10 besar nominasi tertinggi. Kalau yang sama Mbak Gus Dur, fotonya tak simpan karena itu pada waktu saya dipanggil oleh beliau dalam tahun 2001 itu 3 kali, itu argumennya terhadap seperti cerita-cerita ini tadi. Makanya Mbah Pram itu walaupun dibilang sedulur sikap, namanya orang Samin, tapi bagi kiai yang sudah hakikat tarekat makrifat dengan Mbah Pram itu nyekop. Kebetulan Mbah Pram mampu mempunyai ilmu Islam yang terkuat itu, tapi ilmu ini tidak boleh sembarangan disampaikan kepada siapapun karena itu di dalamnya adalah ilmu yang sinengkel. Ya nggak sembarang orang, makanya orang ini pernah apa itu aku tahu. Tapi Mbah Pram nggak boleh ngomong sekepenaknya, masalahnya daun pepaya aja mengenakan perut, masa omongku menyakitkan, nggak boleh. Kita berbangsa dan bernegara, ayo yang rukun, ayo yang baik, kerja apa yang jujur, gitu loh. Itu ajaran Mbah Samin Surodiko. Walaupun ajaran itu dibuka agendanya mulai tahun 1850-an, itu kan untuk menolak Belanda. Belanda di Nusantara selama 350 tahun. Siapa yang merangi Belanda pertama? Pertama Simses Rajang dan kawan-kawan. Kalah Mas karo Londo. Pirang puluh tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan kalah Mas karo Londo. Pirang puluh tahun meneh Pangeran Diponegoro. Sing Grisien Naga Seruman dibawa ke Belanda baru dipulangkan di istana yang diterima oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo. Kalah dengan Belanda. Akhirnya kaki Samin Surodiko gilik sama saudara-saudaranya yang disebut sedulur sikap, menolak ke pemerintahan Belanda tanpa pakai kekerasan, orang nganggo peperangan. Dikon bayar pajak gak bayar, kon jogoro gak budal, kon kerja bakti gak mangkat, ditakoki kon tinggi, kon beli apa ini mengarep kan bener. Tapi dia kan gak iso data. Sampai ini lagi, Sita akan kok loro lanang dan wedok. Nah, yang repot pada waktu itu bangsa kita sendiri yang sudah menjadi anteknya Belanda, yang menjadi somo kancilnya Belanda. Dia menyebarkan kok. Nah, sekarang pakai HP kayak gini, pakai di share itu udah perlu. Itu dulu lah, door to door, metu dalam.
Wong sampe ngene. Wong sikepi ngene. Sing diomongno anake. Masalahe apa? Dia wedi nek gak mangan, kadung dikai klambi kantil bayaran akeh, nek rondo minggat sing ngekek aku ku sapa. Ngono lho, bingung dene. Lah sedulur sikep bersikeras. Pada waktu tahun 1923 itu Bung Karno ketemu sama Mbah Samin. Mbah, pripun ya Mbah? Rondo sakit kisah saking Nusantara. Wong kowe cah pinter ora iso. Nah, kowe metu njaba, aku tak metu jero. Metu njaba ki maksudnya pripun, Mbah? Cah pinter ora. Akhirnya Bung Karno mendirikan Sarekat Garingan, Sarekat Rakyat. Sing kaki samping surat itu menggilit para saudaranya yang disebut sedulur sikep tadi. Diperintah apa enggak mau? Sekolah aja enggak mau karena itu sekolahnya Belanda. Enggak mau, bahkan akhirnya Belanda minggat. Lalu limo Mbak sing nenggone sawah lunto Sumatera Barat fotone gak dibalekno Mbak karo rondo. Meninggal ning ngono. Gegere gak ono. Nganti iki saben iki wali kota Sawalunto kuwi sering kesini. Nah, Mbah Pram menerima murid-murid dari SMA itu tidak hanya jenengan. Dari Yaspen ke Ibu Depok 1 6 bis. Akeh kono sithik Pak. Kene 300 piro? Kono 300 widak. Berikut dari guru Yayasan Al-Azhar, punya Gus Daniel Arifin 110. Para media sejabat Musa atusan Mbak. Mahasiswa dari 12 negara 150 mahasiswa. Bocah sing kuning-kuning Mbak. Wah, bocah iso ngene kuninge karo iki lho. Kuning iki. Lah sing gone topi apa iki? Bocah kuning. Lambe niku rumah sakit bijine lambe. Kuwadul-adul. Tapi ora apa-apa ning kene sowan. Nah namanya mahasiswa. Mulai tahun 77 itu saya sering menerima. Makanya tahun 90, tahun 80 saya sering dipanggil Mbah. Nun sewu Pak Guru. Bojone bojoku nyuruh aku ra Mbah. Muga Mbah anakku nyuruh aku mesti buyut. Tahun 80 itu baru usia 22. Saya kelahiran 58. Yang mbok besok bojone nyuruh aku di Pak di. Moga nek Pak Barat wis gede. Jadi Pak Kepala Sekolah. Nek isu ini kan wah wong koyo gemik maksudnya ademe amit-amit jadi lho jauh lho Bu ini kayak guyon, ini guyonnya mantap banyak kita humor, imun kita bagus nek imun kita bagus katanya Bapak Kepala Sekolah tidak usah imunisasi ya enggak gitu nggak usah booster dong karena sudah imunnya bagus gitu. Makanya gini Mbak, kenapa orang Jawa dulu di mana-mana pun pakai iket? Iket itu artinya mudeng, basa Jawa mudeng. Wong kuwi nek mudeng akeh-akeh diiket. Oh, contohnya numpak bis Garuda Mas, nggone membol-membol, bareng jok sampingnya enak wedak 3 kilo dienggo pisan. Bayu, ini kita buat tahu. Karena kita nggak ingat tergiur dengan bedak 3 kilo tadi, kalong Mas ini, beli kalong. Ya, isanya orang kalong, orangnya ngomong ngomongin, Mbak, dulu sih kepu ngomongnya cukup kan, lebih ya Mas, mau panen jagung 20 juta, 70 juta, panen kape orang menggo, kan uang ini orang menggo, lu, ada di YouTube, orangnya bener, nun panggung ini, bukan kok sombong. Di Dukuh Blimbing ini ada 560 kakak 80%-nya sedulur sikep sing dihitung ukuran desa lho ya ora ukuran kota ekonomi menengah ke atas kuwi rata-rata sedulur sikep kok aku pamer juga masalah apa sedulur sikep walaupun wongnya ketoke bodoh tapi sing dikencengno prestasine didikasine. Nek prestasinya bagus, prestasi itu kerja keras pantang mundur yang bisa menghasilkan sesuatu. Nek didikasinya bagus, didikasi itu kejujuran, kerukunan, kebaikan, otomatis menjadi orang yang produktif dan potensial. Yang dibilang produktif kayak Mbak Pram ini,
bisa memproduksi sesuatu bermanfaat dengan orang banyak. Yang dibilang potensial, potensinya Mbah Pram itu sangat bermanfaat dengan orang banyak. Tidak hanya di lingkungan sini, tidak hanya di Kecamatan Sambong, tidak hanya di Kabupaten Blora, dikenal. Sering ngajar, pada waktu 2017 ngajar Agro SD di Aceh. 2016 saya membuat ajaran budi pekerti luhur itu, perintah dari Kemendikbud. Ajaran budi pekerti luhur itu kita buat 2 versi. Versi pertama yang namanya Angganggu, sopan santun, itu yang masuk ke versi tata krama. Mulane ngene, bocah-bocah kudu iki nek karo ibu guru sing sopan, sing apik, aja nganti bu guru kepethuk Pak Guru. Halo, Mek. Kamu ada apa? Sugeng enjang Pak Guru, enjang Bu Guru gitu. Itu tata krama. Asalnya dari Angganggu dan sopan santun tadi. Nah sekarang yang versi kedua namanya rasa rumangsa, teko slira. Kalau orang Sunda namanya among rasa. Itu yang masuk di versi perilaku. Yang dibilang didikasi tadi. Didikasi itu kejujuran, kerukunan, kebaikan. Mulai sampean kok ameh ngalor DPR, kepala desa, bupati, wali kota. Biasanya D3, kayak Pak Eko. D3 D yang pertama itu didikasi, D yang kedua duit, D yang ketiga juga. Tapi duitnya akeh lah, nek didikasi neleh, yo gak milih. Ayo, buku tenan orang itu. Mulane ayo dipraktekkan, aja mau omongane Mbah Pram terus praktekno aja ngono. Ora enak lho. Wong iki tidak anak wong ngene. Wong wedok aku arep apa? Tenang. Ora usah. Lanang wedok, cowok apa cewek, wis sing beda kok statuse. Kinerjane, pola pikire, aspirasine, inisiatife ora beda. Mulane akeh menteri wedok, akeh guru wedok, sing lanang kadang malah becak. Dan itu menandakan pola pikirnya, kinerjanya kurang, aspirasinya, inisiatifnya nggak ada. Itu makanya itu laki, itu perempuan, itu cowok, itu cewek, ayo prestasi kita bangun, dedikasi kita bangun supaya kita menjadi orang yang produktif dan potensial gitu. Mungkin ini nanti tak kasih tempat pertanyaan yang lebih dekat, tidak hanya muridnya. Apabila Pak Gurunya, Bu Gurunya mau menanyakan, oke, silakan. Biar semua itu paham. Syukur bisa menjalani. Tapi nek nggak bisa menjalani kalau kita paham, mudah untuk mengingat itu. Tapi ini hanya mendengar separuh-separuh, lupa dong. Lupa itu sulit karena kalau nggak lupa nggak bisa tidur, kan gitu. Iya kan? Makanya dia ditakoni, saya tunggu sih lupa banget. Wahai, ya. Nah, nek eling terus apa bisa turu, eling pacaran melang. Orang ana sok turu, kok isi ngene. Lah nek kita sing nangene sapa? Sing nangene eling. Tangi jirat eling kok yo ngono turu gitu. Nah, itu pokok. Kelihatannya sepele, tapi itu pokok. Mungkin sementara itu dulu, nanti lebih detail lagi tak sampaikan. Ini ada waktu namanya tanya jawab. Sing tanya jenengan, sing jawab aku. Nek gak iso jawab, sing jawab kau kan. Gitu. Ayo kita buka namanya waktu tanya jawab. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Hidayah. Saya dari kelas 10-8. Saya ingin bertanya, tadi kan waktu penjelasan ada kata-kata ilmu sinengker. Kalau boleh tahu ilmu sinengker itu apa?
tugas sehari-hari di komunitas atau suku Sapi? Cukup, jangan banyak-banyak. Ini yang terakhir Pak, bagaimana cara menjaga agar suku Sapi ini tetap lestari? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya satu pertanyaannya, Mbak Pram. Pertanyaan saya begini, keikhlasan, ikhlas. Kadang-kadang ikhlas nih kok ikhlas kadang itu dalam kehidupan ini kadang ikhlas banget, tapi kadang-kadang ikhlas ini kurang. Lah pripun caranipun sama kula niku saged ikhlas. Nah, ilmu keikhlasan dari sedulur sikep. Nah, ini kemauan matur suwun. Terima kasih Mbak Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi tenang ya, dikasih oleh yang lebih buat Susi. Cuy, kurang arudut. Aduh, berapa kalah? Kayaknya komputer lurus-lurus, soalnya misal kayak dulu. Ini Mbak Susi. Yang dibilang ilmu sinangker itu pada waktu itu ngejak kepada siapapun itu ada waktu tertentu. Kalau malam di atas jam 11, kalau menyampaikan sesuatu tidak boleh lebih dari 2 orang. Makanya saya itu sering diomongin sama Kemendikbud, Mbak, ajarannya tolong Mbak ditulis biar anak itu mudah untuk menjalani, untuk memahami. Waduh, itu jawabannya apa? Yang namanya ajaran itu ada 2 versi. Ada ajaran yang tertulis di buku, ada ajaran yang melalui tutur tinuran. Yang dibilang tutur tinuran itu pitutur dari leluhur ditular-tularkan kepada anak cucu. Di dalam penularan ya gitu. Mungkin itu terjadinya kurang, lebih nggak bisa. Mengapa kok terjadi kurang? Di dalam penuturan dia ngantor, atau di dalam penularan dia ngomong sendiri, itu jadinya kurang. Namun walaupun demikian, nek wong niku wis kepengin memenuhi kebutuhannya, diluru terus, digoleki terus, dipahami terus, tetap bisa cukup. Itu yang dibilang ilmu sinangker. Apa meneh mbok onekno nganggo pengeras suara. Oh enggak boleh, Mbak. Enggak boleh. Mergo kuwi ilmu ora sembarang ilmu. Ngono. Mun pangapunten lho Pak Kepala Sekolah. Mboten iki dhewe. Sing kula pahami kek kula sementen ngantos itu mboten dhewe. Terus niki ya ke depan kan menapa? Kula ngertos. Ning ngoten lah kula gak pareng ngono. Kok gak pareng ngomong-ngomong karo sapa-sapa. Sing nomor loro Mbak Susi, bagaimana caranya untuk melestarikan hidup sehari-hari? Urip mang rimo. Unine ngene lho, nek Pak Eko. Mbak, nek pengen laku cepet ya tuku sepeda, Mbak, nek sepeda cukup. Bareng numpak sepeda diselip sepeda motor. Lah iya. Jadi nek sepeda motor ya kecer aku ngene mobil. Bareng wis iso tuku sepeda motor kan cukup ngene. Melakukan hujan Mbak kodanan. Karena mobil liwat, wah kita di mobil kurang kodanan. Masalahnya apa? Muni cukup kan koncone cukup gak melok, sing jenenge nrimo kan. Nek wis muni cukup terima kudune melok. Dadi urip kan sederhana tapi ayem. Moko urung mesti wong urip nang bondone akeh, dunyane akeh, pangkate dhuwur, ayem urung mesti. Mergo apa? Nek muni cukup kan mau lesan, kang trimo gak dilokno. Ngoten lho. Ayo sampean pikir. Mane ngomong iki. Piye nek bahasane nek sing ngono. Wong urip iki kudu sugih to, Mas. Nek ora sugih bondo,
Siji Sugero, loro sugih eling, telu sugih sabar. Tegese sugih roh nek ngono iki gak apik ya aja. Roh nek ngono iki merugikan kancane ya aja. Eling semono uga, eling nek iku masuk ning ranah hukum ya aja. Eling nek ngono iki grup iki pemakai ya aja. Sabar nek dikupas paling luas iki. Saya ngomong ini tidak hanya sekedar ngomong, kadang-kadang kita gajah bilang kami sok bocah kadang gak iso nglakoni. Lah kene kementerian ngamuk niku lho niku Pak. Ngomong niku apik binut anjir kementerian maring ngamuk. Perkarane kula ngerti wong niku cara kotor niku banget gembloke. Mula nek tak pikir rakyate nanti gak umum. Ngapunten Pak, kula kok nutuke mboten. Nek sing wong daerah Kabupaten Mojo teri lho Pak. Tapi jibu akak jelek jine kudi. Ora gila. Ini kejadian tahun 2009. Pada waktu saya dimintai tolong sama Pak SBY Presiden RI, kejadian perang cicak buaya, saya menemukan Bambang Yentajo dan Nuliwono. Dan itu ada teman-teman menteri yang kurang berkenan terhadap saya. Namanya Surya Dharma. Tak pamer, langsung tak ambilkan Abraham sama, tolong diperiksa orangnya. Ternyata 200 M biar 2 dana haji sampai penyematan sakral rencana di dada saya itu tahun 2009 Pak SBY nggak berani, akhirnya diwakilkan Pak Budi Ono Mbak Presiden kok mbok wedok ngerti Pak kowe iki nek nang istana ngono iki ujung dengan udah wani coba wong cilik kalau presiden bicara Pak lo rakyat di rumah lah mungkin kamu tadi ngomong apa? Setelah Bapak ngomong kamu benar Radim bukan pamer lah karena ini kementerian mau tadi itu akhirnya selesai dengan perang cicak buaya kita sampaikan kepada Bapak Subanuri selaku Kapolrinya saya punya kok ada Pak Tiaranya terus Pak Taman, Pak Badurudin itu Pak Sigit kalau udah macet juga punya namanya ya di HP jadul ini SMS sama. Mengapa saya nggak berani pakai kayak HP-nya Pak Eko? Kadang-kadang ada gambar yang tidak menyenangkan. Terus anu loh Bu, apa tuh ibu-ibu kepala dinas Bu? Wah, jenengan gadah WA Mbak? Gadah Bu, turun Mbak WA ini jenengan nggak buat nang WA aku Mbak. Aku mikir begini Bu aku ngomong. WA, kowe aja telepon yo. Kira sing apik. Sing apa to piye carane melestarikan lakon iku mau. Melestarikan perjalanan hidup, melestarikan perjalanan apapun. Jangan hanya menonton sedulur-sedulur. Siapapun yang baik, ayo kita pakai tolong. Kok wong bisa lestari lho carane iki. Ora kepencet Mbak aku karo tahanan. Adek wong kuwi dadi camat, kowe dadi belas kabeh. Aku mau kepengin urip nang tentrem. Urip nang ayem, urip nang sederhana. Mulane akeh wong wah, lambene ireng suarane iki kenapa? Lah wong tani lele. Penggaweane nang sawah suarane ireng, kena lumpur gak patek ketara. Lah sing apik-apik iki kan sithik ketara. Wong iki tak senggoyo ketara. Lho, niku tenan, mboten nggih. Makanya Mbak Susi untuk ilmu Susi, jadi Susi Astuti, Susi Puji Astuti. Ilmu sebentar seperti tadi, kehidupan sehari mau, terus untuk melestarikan lagu sangat berat, tapi nek wis kaya Mbak Prabang ora kaget. Roh wis monggo lah. Bola sebenarnya kita jangan kepencuk hal-hal yang ke arah negatif. Tapi nek corona negatif ya apik. Nek positif malah diperiksa kowe. Nah, itu kata-kata terbaik. Sekarang kembali kepada Pak Eko. Sing dimaksud etos. Oh Pak Budi. Mari mbok kiriku aku ngiriku bulan terus iki. Oh mantap. Iya. Pak Budi Santoso ini biyen Kasat Reskrim Polres Blora. Iya, namanya Budi Santoso.
Budi iki lelaku sing apik, budi luhur, santosa ku wong sing rendah. Tegese santosa iki lain budi. Cacat. Lho, nggih, nek cara Jawa ndak piye nomo kinarya Joko. Ana apa kok dijenengan pramugi? Pramugi pemuka iki generasi. Soale gedhe anakku muga-muga dadi pemukane generasi. Jenenge kurunan Prawira Wijaya, Prawira ki teladan, kuwi ki luwih jaya ki unggul. Ngono lho sing karo saiki sing karo 19. Ngeri wae. Iki tak gawe tas kabeh tak buat aku didarai bagus ta kok. Iki. Wah, dua setengah lebar. Wah, mereka tak ada. Ini setahun khusus 19 tahun. Saya memimpin organisasi pusat 4, provinsi 4, kabupaten 5, kecamatan, desa, perhutani. Waduh. Anu tak canang batok sih Pak. Jadi di perhutani. Pak Bogi peternakan, Pak Bogi kehutanan, Pak Bogi sedulur silat, Pak Bogi bundes, Pak Bogi. Jadi buat itu kalau cek, dan gue cek, gue kertas kayak ini. Makanya gini, Pak Budi, keikhlasan itu bahasa kuno ini. Ono tembung wong tuwa ngene. Becik ketitik Allah ketara. Sapa nandul bakal nunduk, sapa gawe bakal nganggo, sapa utang bakal nyaur, sapa nyilih bakal balekno. Ning nek wis kanthi ikhlas, percaya mawon. Kulo niku iso omongan iki dihapus kok gak sik. Mati ditutul mbok wedok iki M iki pintu. Dihapus. Nah, tapi iki iso. Iki bantu kene penangan. Malah mungkin nak bayar pas sepeda mentek sing bolo-bolo kasih wah mobilnya di mana lagi ketemu bawa nganggo sepeda mentek ini kita enak bu lu kan perjalanan aku padahal di motor gue pengelola ngunti dan rumah pokoknya ini pak oke ada orang tangan gue si pendapat cintanya ngomong Miko nggak ngomong sing gen-gen wis wae ki bonku. Oke tanggungku Fortuner rumah. Tanggungku Pacino rumah. Iya. Itu gen sebelum itu kita memberi petunjuk kepada para petani supaya petani itu tidak menggantungkan tanah yang arealnya luas. Sedikit pun apabila kita kelola dengan cara modern, cara yang bagus, hasilnya memungkinkan gitu loh. Mulanya aku butuh teman-teman berbayar 6 juta satu gak cocok. Oh gitu loh ya. Itu makanya kamu sekolah pinter ojo menjaga pegawai negeri. Nek iso berdikari. Jadi PT apa sing budi ngono, PT UN ngono ya. Gitu. Yo gak bener. Jadi itu gini ya Pak, kita prediksi lulusan sarjana tahun 2002 kita tambah yang lalu itu kalau kita hitung dari PNS, TNI, Polri, BUMN termasuk itu hanya butuh 20%, yang 80% masih nganggur. Nah ini kita pikir, kita buat peluang-peluang, ini rencana ke depan kita mau menanam tanaman yang bisa dipakai ganti gulai. Ini rencana bisa buatkan pabrik di daerah hutan itu. Saya juga akan membuat ini pabrik penggilingan minyak kayu putih. Ini sudah tanam 100 hektar yang diterima oleh ADM. Tandurin ke aku deh, wong sing nganggur kerja yang bergawe. Bener itu kan. Oke, siap. Ayo, siapa yang sampai takutnya? Gitu, tak sampai anu Pak. Ada lagi? Oke. Nah ini maju aja, sambil maju. Bang, ini sambil nunggu, ini juga ada pertanyaan, saking fotonya Bang. Ini agar nanti anak-anak setelah dari sini itu bawa oleh-oleh. Nah, karena ini kan desa wisata, biasanya nek lari-lari ke sini kan, ya ngono tok, kan kudunya ono sing iso tak selfie lah. Untuk desa Bimbing ini, wisatawan yang datang ke sini kira-kira setelah pulang dari sini itu apa sih Pak? Nah,
yang bisa diperoleh. Nah, sehingga nanti anak-anaknya juga biar sampai di sekolah tidak hanya guru menutup, tapi memang benar-benar paham bahwa setelah dari sini itu memang ada sesuatu yang akan dibawa, tidak hanya dibawa ke sekolah, tapi nanti dibawa dalam masa depan kehidupannya. Gitu. Monggo selanjutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kasana dari kelas 10-7. Di sini saya akan bertanya mengapa yang disebut suku Samin atau komunitas Samin ini menyebar di berbagai tempat. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada warga sedulur Sikep dan khususnya kepada Mbah Pramugi jika pertanyaan dari saya menyinggung perasaan atau yang akan menjadi patokan adalah Desa Janja. Mengapa dengan Desa Janja menjadi patokannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tiga dulu, nanti sambil yang lainnya kalau masih ada. Monggo, Bapak. Untuk membangun Pak Eko, pertama yang kita jawab adalah desa wisata. Apa sih yang bentuk masalah pariwisata? Adik-adikku yang tercinta, baik yang cowok dan cewek, yang dibilang pariwisata itu ada 3 jenis. Wisata itu ada yang jenisnya 3 jenis. Satu, wisata yang dibutuhkan mata masuk ke hati. Kedua, wisata yang dibutuhkan mulut masuk ke perut. Yang ketiga, wisata yang dibutuhkan telinga masuk ke rasa, apabila ingat tumbuh di perilaku. Nah, yang harus dipahami. Sekarang yang pertama, Pak Eko, wisata yang dibutuhkan mata masuk ke hati itu pandangan. Setelah kita bepergian, baik rombongan naik travel atau bis, mata kita tahu pandangan yang bagus, hati kita sejuk, hati kita senang. Nah, itu pun ada 2 versi. Ada pandangan yang dimodifikasi orang berduit, ada pandangan yang karena alam. Contoh yang karena alam itu kayak di Gerojokan Sewu, di Gunung Lawu. Mikirnya gini, kalau kita melihat itu, lagi nak diesel itu pirang PK. Kok mengalir sak mene gedene atusan tahun kok gak iso sak, kok gak duwe entak. Carane piye? Hati kita seneng, mata kita. Tolong ukurnya ya itu tadi, nggon kowe sing garing merkingking, kene baru nanti koyo ngene. Saking seneng. Lah nek wisata yang dibutuhkan mata masuk kate yang dimodifikasi orang berduit, contohnya ono lapangan kosong. Digawe bandulan, pulang, main-mainan, renang-renang. Mata kita tuh tahu itu seneng dari itu. Itu yang kita ambil sampel wisata yang dibutuhkan mata masuk ke hati. Nah, sekarang wisata yang kedua yang dibutuhkan mulut masuk ke perut itu kuliner. Nek sampean kepengen gudeg yo ning Jogja, nek kepengen soto ning Lamongan, nek kepengen pecel yo ning Madiun, nek kepengen mendoan ning Banyumas, nek kepengen sate ning Blora, nek kepengen lontong opor ning Kapuan Cepu, itu wisata yang dibutuhkan mulut masuk ke perut. Kemana Jakarta? Kepengen lontong opor di Melayu nek orang Cepu, pengen jangan nek Nah, yang sekarang wisata yang ketiga yang dibutuhkan telinga masuk ke rasa tubuh di perilaku. Itu wisata di sini. Setelah ketemu Batra mendapat pitutur luhur, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan jadinya jadi pena. Oh iya, aku pas luhurnya Kalimantan, kemarin bocah Kalimantan Timur kan dayanya Putih, Kalimantan Barat dayanya Melayu, nah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dayanya Jawa. Lebih selatan lagi Dayak Balangan itu Dayak Baliku Timur, Balangan dan sebagainya. Kenapa? Dulu jadi porsi-porsi masih aman, sih ciri. Karena pernah mendengar tutur-tutur dari Batra. Kurang bebek, tidak memberpakai Gilanas. Aku ngomong-ngomong, kado seneng makono kata gitu. Dia hilang. Bisa hilang.
Mulane pitutur sangat penting. Contoh nggone daerah Aceh kualitasnya masakan semua ya apa kita nggak kepentok hal itu gitu loh maksudnya. Nah sekarang kembali Mbak Kasana ini loh Mbak Kasana, Samin itu sebetulnya tidak menyinggung. Setelah tahun 2006 saya dilantik oleh Mendagri sebagai Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep di Indonesia. Tahun 2007 saya dipanggil lagi di Kemendagri. Samin itu diteruskan sebagai suku. Kita Jawa, Pak Menteri. Samin itu orang yang suku kita itu Jawa. Jadi suku kita Jawa. Betul Mbak Ram. Gini, kalau Sedulur Sikep itu hanya sekedar etnis, yang ngayomi hanya 7 kementerian. Di antaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, BIN, Polri, MA, Kejagung. Tapi Mbak Pram rela Sedulur Sikep itu Samin kita gunakan sebagai suku di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, khususnya di Blora. PBB menjamin kelestarian keselamatan Sedulur Sikep yang ada dimanapun berada. Akhirnya saya setuju Samin dijadikan sebagai suku sejak 2007 itu. Akhirnya 2008 saya diundang oleh Kemendikbud karena ada gabungan dari HPK dan BKOK itu direbus jadi satu namanya MLKI. Kebetulan yang jadi ketuanya saya ketua MLKI Indonesia. MLKI itu Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Sebetulnya Sedulur Sikep itu agamanya Jawa kuno, itu namanya agama adat. Tapi karena agama adat belum diadopsi oleh tata warga negara, itu dianggap orang kepercayaan. Semoga yang penting kita hidup itu damai. Sehingga kemarin ada reorganisasi melalui Zoom itu, saya oleh dari Kemendikbud, saya dituakan di MLKI, sekarang jadi sesepuhnya MLKI di Indonesia. Makanya banyak menteri-menteri hampir tiap bulan sering kunjung di sini, ini ketemu sama mereka. Kemarin itu dari dan Pen, Kodam 4 di Ponorogo dan kawan-kawan termasuk dari Dinas Pramuka Kabupaten, disusul dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora, ada perintah dari Kakanwil, harus ketemu sama Mbak Pram, nanti wawancara biar bisa di video call, bisa dimasukkan dikirimkan ke Kakanwil. Termasuk dari Kementerian Keuangan, kemarin dari Dirjen Kementerian Keuangan, Irjennya Kakanwil, BPPKD Provinsi dan kawan-kawan banyak yang ingin mendapat penjelasan dari mereka. Itu. Terus sekarang kembali masalah sedekah desa. Ratna saya belum. Pojok Kemendikbud bocah saka Sumenep. Oh, Ratna Sari dulu deh. Profesor Ratna Sari. Yang dibilang sedekah desa itu, ini loh Mbak, itu banyak orang mengatakan diwenehi rezeki karo sing kuwasa, kudu eling karo sing kuwasa, mula saben taun nganggo sedekah desa, ana sing acuane nganggo cara gajah, monggo biyen pesariyane Pendhita Joko Jatikusumo, ana sing nganggo cara kaya Dunan, yang sinare, Jonggolo, ana sing cara kaya Dieng, ana sing cara kaya Mbak Raden, itu hak asasi masing-masing Mbak. Sapa sing dituakan ing kono biyen, leluhure iki sapa iki kadang-kadang. Nah, nek sing kaya Sedulur Sikep, sing Jawa kuno, niku sakjane menawa niku. Non sedekah desa. Ana sedekah desa kan sakwise ana budal. Iya, nek sing ijek itu sesaji, Mbak. Tangan sing gawat wingi angker iki nganggo sesaji yen akhir kembang-kembang niku. Nek wis budal pada abad 12 itu mulai muncul wong mati ditelung dinani, dipitung dinani, dipatang dulu. Ini enten maknane. Maknane ngeten. Ana apa kok ditelung dinani? Mayit itu sampun telung dino, niku gandane luwih saka gitu. Nah, kenapa
nek dipitung dinane, nek wis pitung dino, kulite mulai gitu. Nah, kenapa di 40 ini, nek wis 40 dino kelute niku nembe pecah. Niku enten iki. Tapi versi dari sing versi tapi sampeyan terus niku versi sing diandalke ilmune, pikirane ini. Pangsi gawat ini antar tak injek Allah. Bebasan duit kurang duit, setan kurang duit yang karo aku. Mun mampunya bukan sombong. Sedulur sing kudu ngarep sawah nang cok bakal nang duit. Tanah sing paling gawat tak garap yo ngomong mbek aku. Aku sawah sing iku sing paling lombo, sing paling apik sawah gondang karo garap niku sembarang. Ada negara jeneng Bahra. Kok sak njalukku dituruti. Nom sesasi, nom sah. Ngapunten lho. Yo nek aku yo ora salah. Kotoran sapi, kambing, wah. Jadi yang namanya makanan tadi Mbak, itu monggo arek desa masing-masing, sing bab sedulur sikap. Sebab lu gak tau nunggu nanging nek dibeli baru sedekah desa yang sendang tapi yo baru tapi intinya memang ngenaki tias sing sesama mau ben ora dianggap wong sing ora lho Pak gitu. Nah nek kalau umum rekod mungkin gitu sementara ayo siapa yang mau tanya lagi ya. Cowok-cowoknya mana? Ada nggak cowoknya? Hilang semua Pak. Ya, silakan. Silakan ada, maju dia. Adit atau siapa itu? Maju mawon. Ayo, ada? Oh tidak ada. Cewek ada? Satu lagi ya. Karena setelah ini kita masih mau observasi kan? Ya, pengen lihat-lihat ke depan. Silakan. Ya, dua, oke. Dua perannya, silakan. Ayo, maju ke depan. Oh iya, oh nanti tambah satu Pak Janto ya. Dari segi sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metalia Putri dari kelas 18. Metalia Putri dari 18 mau menanyakan bagaimana cara mengasuh atau mendidik anak di komunitas Samin atau suku Samin ini sehingga menjadikan anak-anak bisa patuh dan taat terhadap orang tua. Terima kasih. Berikutnya. Ayo, siapa lagi? Oh Mbak, aku Mbak. Sama apa? Soal masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Sabrang Murtika Setia dari kelas 18. Saya mau nanya, asal-usulnya makanan bubur kenapa dinamakan bubur dan hanya ada di bulan? Terima kasih. Mas Janto, monggo. Ya? Ya, monggo satu lagi. Janto. Bagi saya pribadi, menarik dan menarik dalam saat ini
juga mengenal yang namanya komunitas Samin, dan saya terima kasih tadi sudah diklarifikasi terkait. Saya biasanya menyebutnya di kalangan kami orang sosiolog itu komunitas, tapi dengan tadi sudah memberikan Samin. Gimana? Kita pakai jadi kita sekarang sudah nyaman untuk menyebutkan Samin ini suku, karena kami biasanya di kalangan orang-orang sosiolog ini lebih enak menyebutnya adalah komunitas, karena memang terlihat nampak disebut komunitas, tapi karena Mbak Pram sudah nyambung pada suku, kami ikut menjadi suku. Ini pertanyaan saya terkait sistem dalam kekerabatan yang ada di suku Samin memang sudah sangat bagus. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti kalau dua insan manusia itu sudah menikah, mungkin Samin ketemu dengan orang di luar Samin, misal terjadi pernikahan. Kalau pada masyarakat Jawa pada umumnya mereka menganut sistem bilateral, di mana pembagian warisannya itu bisa dari keluarga ayah dan keluarga ibu, mendapat keduanya. Kemudian kalau Samin ini apakah mengenal juga termasuk hukum waris, dan bagaimana jika itu terjadi di orang Samin menikah dengan orang yang bukan, ngapunten mohon maaf, dari bukan Samin, bagaimana hal itu prosesnya seperti apa? Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu tak tahu semua banget. Oh enak. Sikile sing mobil. Ya, sikile 60 tahun ini masih rambut macul tapi 10 dino rambut. Tapi nek siro enggak cocok. Mana cendalan enggak. Gampang ngecerek dari macam sini. Mbak Sekar, pertama yang kita jawab Dumbo. Dumbo ini lho Mbak, barangnya ini adunya lengkap, digawe mbak-mbak di jalan Dumbo. Ngomong ini yang bojiran ini meledak. Dumbo. Karena apa kok di jalan sambel? Ayo. Iya kok kesatuan sama orang tua berangkat kasih timbul dari sambel. Jadi mungkin buaran ini ada sambel cocok. Mungkin memang kesatuan dari beberapa jenis barang. Nah dulu itu yang mandu. Oh ini tak jalan ngomong ya? Tak jalan ngomong. Nek masak sebenarnya yang jadi nah ini bujuk orang jajan terus. Itu ya. Sekarang kembali tentang Samin dikenal. Sebetulnya Mas Janto, kalau kita memahami sebenarnya yurane nek perilaku kaya sedulur sikap kaya wong Samin mungkin iki sepi. Nek kurang percaya delok nang LP KTP-ne wae lho delok. Ngono. Ora enek sing KTP kaya aku nek nang LP ora enek. Lah piye karo polisi ya? Boleh. Karo TNI, halo Mas. Boleh. Karo tata niaga hukum enggak pernah menentang. Kecuali sing mati ya. Tapi kuwi dibihaki kedua orang. Terjadi adanya Kendeng Utara, masalah semen itu bukan asli solusi itu. Saya tahu, saya pernah di sama Pak Tito pada waktu itu sebagai Kapolri, pada waktu itu mengadakan demo di depan istana, ternyata yang meninggal itu orang muda-muda semua. Nah, orang kayak saya berani masalahnya. Ingat, negara kita kan negara membangun, bangunan itu komponennya dua, ya. Nah, komponen dua ini kalau tidak kami tadi kayu, pintu, kusen dan sebagainya, batunya untuk fondasi plus semennya. Jadi kalau kita orang sebagai melarang sesuatu, itu harus ada konsekuensi, harus ada toleransi. Nah, kita saudara yang bangun semen pada jadi telat karena kita
semen, kita harus membeli semen. Kalau terjadi kita bangun, saudara kita beli semen mahal, paling tidak kita harus membeli harga semen. Jadi kita melarang atau mengajak, itu paling tidak ada konsekuensi, ada toleransi. Sehingga kita tidak dibilang orang akuan itu nggak boleh. Terus pertanyaannya, bagaimana sedulur sikap kalau mendapat jodoh orang non sedulur sikap itu tidak masalah. Masalahnya gini, yang namanya jodohan itu siapapun berhak. Nah, namun nanti ada namanya MOU atau agreement atau kesepakatan. Melok aku apa melok kowe kan gitu. Kesenangan yo ora kenal bahagia. Lah nek sing koyo aku murni bisa anak-anakku gak untuk gak boleh diri. Bingung kayak koyo aku dihitung karo bapakku. Anakku motornya cuma lagi jadi peranti perawat lucu. Akhirnya tak boleh dulu tulang sak desa itu tapi bocah sing sapa tulang. Wes keliling kok ngobrol sapa sing ngobrol-ngobrol sing judulnya wong koekan. Temponya itu boleh ngomong. Tapi dia cocok kan. Ngomong. Pokoknya ngomong judul kan. Judul ini kalau judul itu nek judul aslinya kan sama judul atau perjalanan atau pabrik atau ini lalu berbeda selapannya. Judul pertama itu wajahnya, kemudian yang kedua omongan. Kadang-kadang perkembangan jadi dia oleh anak tak ada udah jus, yang udah jus katanya tak jus. Itu wujud yang kedua. Kemudian yang ketiga orang penipu mulai sama ini. Itu wujud yang ketiga. Jadi cara umumnya harta tahta itu pasti. Itu dagingnya bojo. Awalnya dari anti ke bojo tadi. Ini nggak masih bojo, mulai dijaga. Dan di pulau-pulau itu jodoh itu jagangan. Sing jodoh nih wong tua. Alu sesuk jari nong kono nih yo awal wong tapi wong tahuan. Ini tapi Doraemon itu begini, manu. Orang gimana jauh ini? Kau nanti ibu nanti orang pamannya, berarti paman dulu. Aku itu gitu. Aduh, yo kenapa? Itu namanya gitu. Sehingga ini kajian lo kalau ada orang luar ini banyak ada yang dari Jamrong jadi warga malah lebih kapasitasnya. Makanya itu tidak harus turun pun bisa. Turun dan turunan itu beda. Nek turunan itu ada aliran dana, anak cucu dan sebagainya. Kalau turun itu bisa orang lain. Makanya yang musuh kalau di sini itu dari Anikario. Belanda pun kemarin yang dari Swedia mengacungi jempol kepada saya, bahkan kalau aku itu bisa maaf, bisa beres, pilih. Dia punya indera namun wah macam begini oke iya punya potensi dia sering teman banyak mas kalau dari KRC dari Kanol yang sekarang jadi dosen di IPB Bogor dan kawan-kawan yang dari Jepang Akajaki Singamanarami yang dari Kanada Profesor Nona Gardigas yang dari Swiss Mr. Raymond dan kawan-kawan, yang dari Jerman Mr. Nicolette dan kawan-kawan, yang dari Ford Foundation Amerika Mr. William, Mama Miss Carol, teman bahkan ini orang luar tapi gede loh, wah Kanada ini tak pikir ada di puncak kemudian aku masuk acak-acak cilik aku terus gue cilik iya, jadi kan kalau di lo ini bisa loh kalau semua Kanada untuk mudah ini dukur apa ya? Enggak pikir, Pak Budi. Kita ya Pak Dian ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada siapa lagi yang mau menanyakan, monggo. Oh,
Ini Mbak, makanya saya itu kan menguasai di fakultas pendidikan. Apa pendidikan itu? Ayo, Pak Guru, Bu Guru, apa pendidikan itu? Ini kita ambil dari jauh dulu biar kita ikut. Yang dibilang pendidikan itu adalah ilmu. Ilmu itu ada ilmu pertanian. Di pertanian ada 4 subsektor. Subsektor pangan dan daun tumbuhan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Ternak itu aja banyak, ada rukun. Mulai dari ternak kerbau, sapi, kambing, ayam telur, ayam potong, ayam joper, ayam kampung. Belum yang ayam hias, itu ayaman tadi ya, gitu. Belum yang ilmu dagang. Ilmu dagang itu ada yang asongan, feeder, buat toko, ada yang ilmu melalui biru aja ada yang biru teknis, biru jasa ada yang jasa angkut dan sebagainya. Makanya kalau kita paham bagaimana kalau ada perut sakit, menyuruh dari mobil yo, bayi ke lain-lain, tapi disisa lebih yang lain yo. Makanya ilmu itu diberikan kepada anak cucu, tapi di dalam penyampaian itu, nek itu pantangannya ini. Orang mau minta sama orang, orang mau minta sama makan, orang mau minta biru sokolo, orang mau minta putih jumbo dari sokolo. Dari larangan ilmu yang dia terima, itu dia mampu membackup syarat sirik yang dipakai. Akhirnya jadi orang gini. Ya kan? Kadang-kadang kan enggak sekolah pinter, saya beli belajar bisa. Nah, kalau ajaran-ajaran seperti itu disampaikan, aku pager. Tapi dari ilmu ya sakti teman. Orang gila, oleh bahkan ya, kalau kepengen, jadi sih, Oke, kalau saya sombong enggak? Bisa, tapi untuk yang terbaik. Kalau kita membantu yang jelek, hal tersebut berarti saya akan menernak kejelekan orang. Kalau bisa, ayo menernak kebaikan supaya bangsa kita jadi orang yang baik, negara kita aman, terkendali, kondusif. Mungkin ada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya Mbah Pram iki pertanyaan mungkin bukan atas soalan ingkang sepindah Mbah Pram dewa ketika menawi Mbah Pram pikanto Kalpataru. Nah, ini kangge motivasi anak-anak mungkin Mbah Pram Kalpataru. Mbah Pram itu gadah prestasi nopo pikanto penghargaan Kalpataru mboten Mbah. Ingkang kaping kalih menawi saged diluruskan ngeten Mbah tentang sejarah Blora Mbah. Mungkin saged dados wawasanipun anak-anak sejarah Blora niku kados pripun, kok Blora niki diwastani Blora niku pripun. Ingkang kaping 3 niki Mbah Pram di Blora khususnya nggih Mbah Pram ini kan suku Samin wonten beberapa daerah tempat Mbah. Ingkang sepindah teng mriki kakos kula nggih Mbah. Kalih ten Klopo Dulur setunggal melih niku ten Kedung Tuban Mbah. Kula nate mireng Samin ten mriku niku samin pertanian Mbah. Kados pripun samin pertanian menika Mbah. Ingkang terakhir sekawan nggih. Pripun caranipun sedulur sikep menika menyikapi agami-agami ingkang sanes kok teng desa niki nggih Mbah saged rukun saged akur ngoten Mbah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru menanyakan tentang Kalpataru. Mengapa Mbah Pram kok pernah menerima Kalpataru 10 besar di Indonesia nomor 1?
Mbak, Mas, para cowok, cewek, anak cucu kita yang berbahagia, utamanya bapak guru, ibu guru. Gini, yang kita bilang karma tahun itu penghargaan tertinggi di dunia, itu karma tahun. Yang semula desa itu desa primitif, masyarakatnya serget tapi nggak mau meningkat. Tahun 78 saya jadi ketua kelompok tani, saya berpikir secara luas, nek carane wong tani ini apa iso maju. Wong banyune ora enek, nek ora enek udan ora panen. Akhirnya pada tahun 86 saya membuat bendungan di hutan itu. Setelah jadi mulai 86 itu sampai sekarang masyarakat sini panen padi aja 3 kali dalam 1 tahun. Terus kita merubah ya. Tahun 86 itu saya mempunyai kegiatan bahwa oleh Pak Harto kambing etawa itu hidup diumumkan di daerah dingin. Maka di Pulau Jawa, di Jawa Barat di Tengah di Garut, Jawa Tengah di Purworejo, Jawa Timur di Ponorogo. Tahun 86 kita mencoba di Blora. Bagaimana kehidupan kambing etawa kalau di Blora? Akhirnya masyarakat semua ini tiap rumah mempunyai kandang kambing, entah itu 10, 11 sampai 30 ekor punya. Kemajuannya begitu. Bisa dicek tiap rumah. Jadi paling tidak di rumah itu mobilnya ada satu. Belum sepeda motor. Karena kalau pas Idul Adha panen raya kambing untuk botol besar itu panen nggak betul. Cuma kemarin itu ada teman yang dari Malaysia, jenis-jenis yang bagus ini hampir dirampas karena harganya terlalu mahal, dua habisin. Tapi ya tidak keseluruhan, masih ada yang ingat bahwa jangan sampai jenis-jenis yang bagus itu dihabiskan. Terus kita mencoba apa adanya desa itu bisa maju. Jalan itu kita pasir itu kalau siang kita kayak garuk, yang ogol-ogol kita tarik lurus ban itu. Tapi kalau yang sekarang itu kan sudah saya semua Pak dari kementerian, nggak pernah aku melibatkan kepala desa, melibatkan perangkat, nggak pernah. Jadi 86 saya membuat bendungan, kambing etawa, pengembangan ternak sapi dan sebagainya. 88 saya listrik masuk desa, 90 membuat PAM air bersih. Jadi satu desa ini mulai tahun 90 sudah tidak ada ibu-ibu minjejo, tinggal ngambil keran di dapur semua. Itu sampai dinas kesehatan kabupaten itu ngumpul. Lah, lahan yang kosong-kosong itu kita tanami tanaman semonal, pengembangan itu. Kita mengembangkan itu sampai petugas dari pusat itu heran. Sekarang dibabati karena dirubah untuk tanaman lain. Kamu bisa lihat di sana ada tanaman buah yang 3,5 hektar itu tanaman 3 jenis. Jambu airnya citra, jeruk pamelo, bimbingan itu banyak sekali. Itu inisiatif saya, aspirasi saya, pendapat saya untuk memajukan desa itu ke depan. Makanya sampai kemarin diputuskan oleh pemerintah ada 500 desa wisata di Indonesia, di sini termasuk di dalamnya. Dirilis sampai 300 desa se-Indonesia desa wisata, di sini masih masuk kategori desa wisata. Tentang kebersihan pun saya nggak pernah perintah teman, saudara, nggak jalan bawa kaset, ada pasti kita ambil. Tetangga baru banyak ini, itu cuma kamu cukup sini. Nek kita ngajak lupa, tapi nek kita contohi seperti itu, dia merasa nanti nggak enak di dalam pikiran, ikut jadinya dikenal kampung bersih. Itu. Terus sekarang yang dibilang Blora itu sejarahnya begini loh. Banyak orang mengatakan Blora itu dulu jadi bulan, Blora jadi itu bukan. Gini loh, dulu itu sebetulnya ada 4 orang sesepuh itu. Yang pertama Kek Sonto itu di desa Kamulyan itu Kamulan, yang Kek Sondong itu di Mangeran,
yang kayak Blora itu yang meninggalnya dikubur di bawah ringin alun-alun itu makamnya kayak Blora. Ki Blora itu bukan Blora loh, Blora dulu. Sejak dulu memang Blora. Karena itu makamnya kayak Blora itu. Nah, yang ragil namanya kayak Ribet itu, entah matain orang berapa gitu pak. Larinya ke sini, tempatnya di sana. Itu leluhur kita yang kayak Ribet, Nyi Ruwet, Nyi Ombrang, Nyi Kompreng, Nyi Rah, Nyi Nyah, Mbah, bapak saya. Itu ke-9 saya. Dari kayak Ribet itu. Adiknya kayak Blora yang dimakamkan di bawah ringin itu. Karena yang ditempatkan dibilang Sunan Kosong itu kan bukan Sunan itu Raden Surabau. Raden Surabau itu senopatinya Raden Temenggung Lelotirto, Bupati Blora yang pertama. Bupati Blora yang pertama kan Raden Temenggung Lelotirto. Sebelum itu kan Aryo Penangsa di Jipak Manolan. Walaupun Jipak Manolan itu meninggal sudah 16 tahun, walaupun itu masih orang Mentaram, tapi prajurit Mentaram segelintir pun nggak ada yang berani ke Jipak. Karena soreng-sorengnya itu sangat keras, orang pembangunan luas. Akhirnya oleh Panembahan Senopati pada hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi 11 Desember tahun 1749 Raden Temenggung Lelotirto dijadikan Bupati di Jipang, ditempatkan di Blora. Karena soreng-soreng itu kalau mau ke barat batanya bantu, melangkah bantu nggak bantu, kembali ke timur lagi. Terus dijadikan di Blora. Ya dulu leluhurku itu yang dimakamkan di situ dahulu yang namanya Blora ya makam itu sebelah utara kemudian etan tempelan itu dengan kulon kaleman mungkin gitu ya Pak ya. Terus ada lagi terhadap agama gini mas, yang namanya orang itu tidak boleh berpedoman pada itu. Pedoman itu tadi tak berbicara tentang itu. Dan namanya agama tidak ada yang jelek, tidak ada, semua baik. Yang jelek kembali orangnya itu, orangnya melanggar 3 versi tadi, melanggar ucapan, melanggar partikel, melanggar perilaku. Dan agama yang tidak ada yang jelek, baik semua. Makanya kita nggak boleh dengan kiai yang sudah torekot, alekot, makrifat mencari nafsu. Teman dari Nasrani, teman dari Buddha, boleh. Apa itu hak asasi. Nah, seperti Mbak Tingling yang ada di Semarang itu Konghucu itu dolarnya di sini nggak apa-apa, bebas karena kita itu butuh saudara, karena kita itu tidak bisa sendiri itu mas ya. Oh yang itu sebetulnya nggak beda, kembali kepada yang saya bicarakan semua. Yang beda itu kembali mulai dari versi perilaku, pola pikir, inisiatif, aspek. Nah namanya sebenarnya orang tani semua. Dan keluarga itu tidak ada yang jadi pegawai, tidak ada. Ya. Nah anak saya yang pertama itu dulu di pertanian, dulu tapi boleh aku boleh. Pegawai lah, pegawai itu limpahin mas pegawai. Pegawai dulu akan berikut, berulang dikai upah. Kau naik kartu kayak apa? Kau naik kartu nambah. Boleh. Kali itu kan nambah. Kadang-kadang saya itu sering membaca. Akeh membuat kalian. Tapi naik ke satu kalian enggak belum menghargai. Ini yang mereka. Saya enggak mendapat cerita. Seperti saya misalnya setiap sampai pagi mandi bersih. Kata sinapu sepeda motor biasa. Sampai di kantor begini. Tek muslim. Terus naik kantin sampai jam 11. Dan ini buatnya. Negara maju nggak bisa. Nah kalau bisa kita kembali itu harus bekerja. Dulu apapun dulu. Makanya saya tuh walaupun tuan mbak, tuan itu ada peneman. Mbak, saya mau kerja di sini. Oke, saya tak mau kerja. Pernah itu tuan. Dalam 1 tahun kita beli pupuk, bibit, obat, plastik, bayar orang. Kita suruh total dari pengeluaran. Kalau kita mencatat pemasukan mulai jual sapi, kambing, lele, sapi, ombok, terus padi, jagung dalam 1 tahun. Pemasukan potong pengeluaran, sisa bagi 12.
per bulan kamu mendapatkan lebih 15 juta. Gimana yang betul? Lebih dari 15 juta. Ya, masih satu rumah lagi. Tapi yang hasil tadi kan ada misalnya burunan pertama itu nggak dikasih. Yang hasil jual sapi, kambing, lele, padi, jagung, melon, semangka, lombok, dan sebagainya bisa kita cek. Itu masih punya yang gitu. Itu ya. Moga siapa yang mau tanya lagi? Maaf yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kaisti dari kelas 10-8. Ini saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga dan melestarikan kebudayaan atau tradisi dari suku Sami sendiri, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan melestarikan suku tersebut. Terima kasih. Bagaimana cara melestarikan dan menjaga tradisi atau kebudayaan dari suku Sami, dan apa saja tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga dan melestarikan tradisi atau kebudayaan suku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimelani dari kelas 6. Saat ini tuh banyak perubahan zaman dari teknologi maupun sebagainya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana suku Sami dapat menyikapi perubahan zaman tersebut dan apa yang diperjuangkan suku Sami pada zaman dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuwun Mbak Sinta. Oh cinta. Oh cinta. Kowe nang cinta. Ini untuk menjaga tradisi Mbak Cinta, orang itu harus mempunyai pemahaman. Gini loh, kalau orang sana tradisinya bagaimana, kalau orang sana tradisinya bagaimana. Karena gini kan, namanya tradisi dan adat itu beda. Contoh Kemendikbud menyelenggarakan pertemuan untuk para adat dan tradisi. Adat itu dengan tradisi beda. Karena apa? Tradisi itu tolak ukurnya radius. Tiap-tiap radius 17 kilo itu ada perbedaan namanya tradisi. Mungkin tradisi logat bicaranya, logat macaknya, logat masaknya. Tiap-tiap 17 kilo pasti walaupun sedikit ada namanya perbedaan. Itu tradisi. Nah itu karena tinggal masing-masing daerah. Daerah Dusas ini tradisinya gini ya itu tidak hanya sedulur sikap, semuanya ikut menjaga tradisi itu. Tapi nek adat itu tolak ukurnya tidak Indonesia, adat itu tolak ukurnya dunia yang tercinta ini. Adat itu hanya 4: 1 rumah adat, 2 pakaian adat, 3 namanya kawin adat, 4 hukum adat, cukupnya 6 itu ketua adat sama sesepuh adat. Tapi ini tradisi di Indonesia itu dari ribuan. Di Papua itu satu desa 2-3 tradisi. Malah nggak jarak 17 kilo. Mungkin satu kampung itu karena rumahnya jarang-jarang itu
itu kadang dua tradisi, tiga tradisi itu di Papua, sehingga di Indonesia ribuan. Itu masih ya. Nah, untuk Mbak Edi, ya ini makanya tak panggil Edi. Edi itu baik, Edi itu indah. Betul. Sebetulnya untuk teknologi ini yang mendahului di daerah sini itu malah saya duluan. Belum ada orang petani pakai traktor. Tahun 82 aku sudah punya. Karena pada waktu itu yang ordinir di BBP Kedung Tuban, umumnya di Blora. Yang ngatur traktor itu saya, mesinnya masih Yanmar. Itu saya orang teknologi. Makanya saya sering ngajar di STTLU, Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe. Mesin apapun aku bisa. Gitu. Tapi kan fakultasnya sebelum kayak kebangsaan, kayak sekuli dalam toleransi, kayak teknisi mesin, kayak bangunan, contohnya bangunan. Pondasi panjang sekian meter, tinggi sekian, besarnya pondasi sekian. Itu menelan batu berapa kubik, pasir berapa kubik, semen berapa sak, tukang berapa orang, kuli berapa orang. Sekian hari harus jadi. Kok nggak jadi, tukangnya tidur. Ini teknisi. Jadi makanya pada waktu saya masuk di ID, banyak orang yang berperan sebagai manajer operasi. Itu minimal orangnya harus pintar. Tapi membuat neraca sebulan nomor 1. Yo, bingung nggak ini? Jadi SMK, SMA, SMA yang mau latihan akuntansi di KUD saya yang guruin. Di Purwana saya kalah tinggi pendidikan, tapi di dalam prakteknya jauh. Dengan saya membuat kaki lancar itu nggak menang dengan saya. Makanya saya dari tim monitoring dan evaluasi keuangan. Serupiah itu Pak minggu. Nah kemarin ini sampai diundang di Kementerian Pertanian berkaitan dengan pengeluaran dana yang dari 18, 19, 20 kemarin ditutup 21 banyak yang bunga. Kok bisa begitu, ini loh masalah. Angka itu begini, jajannya kan banyak. Kalau yang sini yang salah itu hanya rupiah kan. Kalau yang sini 10, kalau yang sini udah ratusan, kalau yang sini udah ribuan, kalau yang sini ratusan ribu kan, kalau yang sini hampir M loh. Makanya hati-hati itu kan. Nah, kalkulator apa komputer pegangan saya loh. Walaupun saya dulu ada uji plastik. Kalau apa komputer saya kan lemah. Di depan tuh ada, ini ada, kantor ada, di ruang khusus ada. Dia naik di rumah depan itu kayak kepala pegawai itu loh. Mejanya ada. Ini kan, kemudian foto ada kalender, tempatnya korban juga. Coba tuh maksudnya. Wah, hebat. Itu. Makanya kalau teknologi Mbak, sebetulnya anak kita ingin maju, kita nyontoh aja teman-teman yang di luar. Kalau kita ingin dagangnya bagus, bisnisnya hebat, dari Wosina. Kalau teman kerja keras kata mobil yang bisa menghasilkan sesuatu, dari Wosina. Kalau kami engineer hebat, mekaniknya bagus, dari Wosina. Sepeda motor 200 juta loh. Kalau kamu buat jet berarti masuk ke M. Teman banyak. Mister Nicola itu udah tahu. Makanya tuh bahasa Inggrisnya Jerman tak terjemahkan bahasa Indonesia bisa. Karena saya berani lucu. Kenapa ini dibilang shaker? Shaker. Iya dong. Di luar shaker namanya kan bulan. Shaker itu maknanya gak sesek orang keker. Bener Pak. Dan itu dibilang bulan. Itu nggak boleh untuk karang. Ini gak karang. Apa? Seorang beras. Gitu loh. Nah, kenapa itu dibilang ring? Karena apa? Itu benar ini ring. Yang bodoh apa gak bisa. Maka itu namanya ring. Nah, kenapa yang pengatur udara sama solar kok dibilang noxel? Itu benar mengatur besar. Ini bukan mengatur dicolong uang. Kan gitu. Gitu loh. Itu orang Jawa tertawa dia. Ada aja. Memang
orang teknisi mekanik bagus. Bener. Mana apa? Sepeda sing ora dijenenge rodo ayo. Rodo itu ngeten lho, Mbak. Loro kudu padha. Kenapa sing lar-laran iki jeneng luji? Mengko diniru siji-siji. Nek kok gendene ora kena. Nah, kenapa sih gue mulai kok jenenge pedal? Kowe nek gak cepet juga budal. Nah, piye ku? Bahasa Inggrisnya pun kuwi. Nah, kenapa sih ban kok dijenenge mekare? Ki mekare nek mbok gere. Gak mekare sakmono kuwi, Pak. Mekare itu dawa. Mari cilik ya kaya. Di leboro bisa gede kok, Pak. Loh, kalau kita memahami itu, kenapa sebenarnya kok jalan gardu? Mereka bukan gak sholat dulu. Biar ibu tertawa ya, maaf. Ini walaupun guyon tapi maton. Paham dipahami, namanya Kirotoboso. Makna-makna dari kalau kita bicara itu ada, gitu loh. Mungkin gitu ya Mbak ya. Masih ada waktu ini. Silakan 11:30 gitu. Mungkin ini cukup saya. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, teman-temanku, anak ibu saya. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kita kembali sekolah, Pak Guru, Bu Guru. Saya sekeluarga mohon maaf. Apabila pada waktu kita menerima Bapak Ibu, murid-murid SMA 1 kurang butuh, kurang unggul, kurang suku, maaf. Semua itu adalah karena keterbatasan. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Bila berbuat baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Seger Waras.